Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Ken Arok mempertajam pendengarannya, seolah mencari sesuatu dengan ketajaman telinganya. Oh, ada orang berkuda di belakangku, dan orang berkuda itu ikut berhenti. Apa maunya? Ken Arok melepas dan membiarkan kudanya di bawah sebuah pohon yang rindang, seolah kuda yang berwarna putih itu mengerti dengan bahasa manusia. Kuda yang bernama Tumang itu meringkik dan mengangguk-angguk ketika Ken Arok membusai-busai lehernya. Jika orang itu bermaksud baik kepadaku, ia tentu tidak perlu berhenti. Nampaknya ia memang ingin bermain petak umpet. Aku akan lihat siapa dia. Tumang, tunggulah aku di sini. Jangan pergi kemana-mana. Atau kalau kau mendengar suitanku, segera temui aku. Mengerti, Tumang? Gila, tidak ada orang. Tetapi aku yakin, tadi benar-benar ada orang berkuda jauh di belakangku. Aneh, kemana dia? Ken Arok memperhatikan suasana dengan seksama. Dia menggunakan ketajamannya bukan saja telinganya, tetapi juga ketajaman pangraitanya. Dengan ilmu yang aneh itulah Ken Arok menyapu kawasan di sekitarnya. Namun yang terdengar hanya suara binatang malam yang seperti memperoloknya. Gila, tidak ada siapapun di sekitar tempat ini. Lalu kemana orang berkuda yang mengikutiku tadi? Aneh. Apa aku salah dengar? Tidak, aku tidak salah dengar. Aku yakin benar-benar ada orang yang sedang mengikutiku dengan berkuda. Tapi, kemana dia? Oh, barangkali yang aku dengar tadi sekedar pantulan dari kudaku sendiri yang menerpa dinding bukit dan kembali ke telingaku. Aku akan melanjutkan perjalanan. Kembali kuda putih itu berderap, namun belum terlampau lama Ken Arok memacu kudanya. Kembali Raja Singasari itu menarik kekang kendalinya, dan kuda putih itu kembali berhenti. Suara kuda itu terdengar lagi, sangat jauh di belakang. Aku yakin itu bukan sekedar suara pantulan kudaku. Nampaknya ada orang yang dengan sengaja mengikuti aku dan tidak mau menampakkan diri. Apa maunya bermain petak umpet seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Kembali dan mencarinya. Nampaknya orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Terbukti ia mampu menyembunyikan diri dariku. Tumang, berlarilah. Berlarilah terus, Tumang. Jika beberapa lama kau berlari, kau boleh kembali lagi ke tempat ini. Ayo, Tumang. Kau mengerti dengan maksudku, bukan? Pergilah. Aku akan mencegat orang itu di tempat ini. Ayo pergi. Kuda tanpa penunggangnya itu kemudian berderap meninggalkan Ken Arok. Ken Arok berharap orang berkuda yang mengikutinya itu mengira dia melanjutkan perjalanan. Kuda bernama Tumang itu mengerti apa yang dikehendaki Ken Arok, maka dia sekedar berlari menjauhi tempat itu. Ken Arok memperhatikan suasana dengan seksama, namun betapa marahnya Ken Arok ketika perhitungannya ternyata meleset. Sial,
sedang bermain petak umpet dengan sosok hantuka aku ini. Ia tidak terkecoh. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengetahui bahwa aku sedang mencegatnya di sini? Sial, keparat. Akan aku cari dia. Aku harus berhasil mengetahui siapa yang berani-beraninya bermain-main dengan Ken Arok Raja Singasari. Sial, berdebas sial. Sedang bermain-main dengan sejenis hantuka aku ini. Sudah aku aduk. Tapi tidak aku temukan siapapun di sini. Wah, persetan. Untuk apa aku melayaninya? Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan. Ken Arok bersiul nyaring, memanggil kudanya. Siulannya menggema memantul-mantul dinding perbukitan. Ken Arok harus menunggu beberapa saat lamanya dalam menunggu. Beberapa saat kemudian dari kejauhan terdengar kuda berderap kencang. Kuda putih si Tumang telah kembali. Namun betapa terperanjatnya Ken Arok melihat kudanya membawa seorang penunggang. Siapa kau Kisanak? Kau akan terkejut melihatku, Ken Arok. Rupanya kau telah mengenalku. Dan nampaknya kau yang tadi mencoba mempermainkan aku. Buka topengmu. Aku tidak akan terkejut melihat wajahmu meski buruk seperti wajah hantu. Baiklah, aku tidak keberatan. Nah, inilah aku. Lihat wajahku dengan seksama. Aku berharap semoga tidak copot jantungmu melihat wujudku, Ken Arok. Oh, Tumenggung Murti Wandawa. Orang berjubah merah itu telah membuka topeng yang menutupi wajahnya. Ken Arok benar-benar tersentak kaget melihat wajah orang itu adalah wajah Tumenggung Murti Wandawa yang telah dibunuhnya di medan peperangan di Kediri. Ken Arok memperhatikan wujud orang itu dengan seksama, namun tetap saja wajah orang itu tidak berubah. Itulah wajah Tumenggung Murti Wandawa. Gila! Kenapa, Ken Arok? Aku tidak percaya. Kenapa? Kau tidak percaya bahwa aku adalah Sakya Murti yang mati bagaikan binatang yang menyerang hewan-hewan di Kediri. Kau telah membunuhku, Ken Arok. Kau memerintahkan segenap prajuritmu untuk mengeroyokku. Aku mati seperti matinya Jambu Mangli yang dijerembah sebagai gaman. Aku mati seperti Abimanyu yang dikeroyok Kurawa. Aku mati seperti Kumbakarna. Kau lupa, Ken Arok. Baik, kau memang telah mati. Kau sudah mati. Kau sekarang telah berada di dunia kematian. Lalu siapa kau? Aku hantunya. Jawaban orang berjubah merah namun berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu terasa aneh di telinga Ken Arok. Namun justru karena itu Ken Arok terdiam. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencerna apa yang dikatakan orang berjubah merah itu. Kau hantu Tumenggung Murti Wandawa? Ya. Kau pikir aku percaya, Kisanak? Aku tahu kau berilmu tinggi. Rupanya kau mampu mengubah wajah seperti keinginanmu sendiri. Kau mampu mengubah wajahmu menjadi seperti Tumenggung Murti Wandawa yang sudah tidak ada itu. Akan tetapi di lain saat, kau akan mengubah wajahmu mungkin seperti aku. Jujur, aku harus mengatakan kepadamu, Kisanak, kau mempunyai ilmu yang aneh dan luar biasa. Kau berbicara berputar-putar, Ken Arok. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Apa yang aku katakan sudah cukup jelas, Kisanak. Aku tidak merasa berbicara berbelit-belit. Aku adalah Sakya Murti. Aku adalah Tumenggung Murti Wandana. Dan aku merasa tidak betah di alam kematianku yang penasaran. Itulah sebabnya aku merasa perlu untuk bangkit kembali menemuimu. Menarik sekali. Sungguh menarik sekali aku bisa bertemu hantu. Baiklah, apapun yang kau katakan, apa maksudmu menghadangku di sini? Aku akan membunuhmu, Ken Arok. Oh, mengapa? Karena perlakuanmu atas Pangeran Pati Anusapati. Dada Ken Arok berdesir. Tiba-tiba Ken Arok merasa menemukan mata rantai yang hilang dari lenyapnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok yakin bahwa orang yang mampu mengubah wajah dan sekarang berada di hadapannya itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Anusapati berada. Menarik sekali Kisanak yang berwajah mirip Tumenggung Murti Wandawa.
Apa yang kau ketahui tentang Pangeran Pati Anusapati itu? Seorang pangeran yang malang. Sejak ayahnya mempunyai istri kedua, nasib Pangeran Pati itu berada di dalam bahaya. Hal itu tentu tidak perlu terjadi seandainya Raja Singasari itu mampu menempatkan diri sebagai ayah yang baik. Apalagi yang kau ketahui Kisanak? Sayang sekali, aku tidak senang melihat peristiwa semacam itu akan terjadi. Itulah sebabnya aku perlu menemuimu untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Mengapa kau sedemikian peduli dengan apa yang akan aku lakukan Kisanak? Bukan hanya kau, Kenaro. Rakyat biasa pun, jika aku mengetahui orang itu akan berbuat seperti itu, aku akan mencegahnya. Apalagi kau yang seorang raja, yang setiap tindak dan perbuatanmu akan menyentuh kehidupan orang banyak atau kehidupan segenap rakyatmu. Bukan main. Menarik sekali. Rupanya kau mengetahui apa yang sedang menimpa Singasari saat ini. Siapa sebenarnya kau? Jangan mencoba mengubah arah pembicaraan. Tidak. Aku tidak merasa mengubah arah pembicaraan. Apa yang kau sampaikan kepadaku sangat menarik perhatianku. Karena itu, aku justru ingin mengetahui siapa kau sebenarnya. Sudah aku katakan bahwa aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku bangkit kembali dari alam kematian karena tidak bisa membiarkan sepak terjangmu yang tidak benar itu. Tidak, Kisanak. Kau pikir aku percaya dengan apa yang kau katakan itu? Kau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku adalah Sakya Murti. Aku bukan yang lainnya. Dan kau adalah hantu? Iya, aku adalah hantu. Sayang sekali, aku tidak mau berurusan dengan hantu. Nah, turunlah dari kudaku. Aku akan melanjutkan perjalananku. Sayang sekali, Kenaro. Aku tidak akan turun sebelum kau berjanji untuk mengubah sikap dengan disaksikan oleh Yang Batara Agung. Kau tidak akan melanjutkan niatmu menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati. Barulah aku akan pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka aku akan memaksamu. Jangan kau merasa kau orang yang pilih tanding di dunia ini, Kenaro. Aku sanggup meremukkan tulang-tulangmu jika kau berani melawanku. Bagaikan terbakar wajah Ken Arok mendengar ucapan orang berjubah merah yang memiliki wajah seperti mendiang Sakya Murti itu. Namun meski dada Ken Arok serasa terbakar, Raja Singasari itu masih berusaha menahan diri. Kisanak yang menggunakan wajah Tumenggung Murti Wandawa. Aku tidak keberatan berurusan denganmu, asal kau tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Bukan kau yang berhak menentukan atau mengatur, Kenaro. Tetapi aku. Kau harus berjanji membuang borok-borok menjijikkan yang mengendap di dalam hatimu itu. Kau harus melakukan sebuah janji atau sumpah. Kau tidak akan mencelakakan Pangeran Pati Anusapati. Aku tidak suka kau atur-atur Kisanak. Anusapati itu anakku. Bagaimana mungkin aku akan mencelakakannya? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dariku, Kenaro. Percuma jika kau bermaksud berbohong atau mengarang cerita kepadaku. Aku tahu dengan sebenarnya latar belakang apa yang mendorongmu untuk menyingkirkan Anusapati dari kedudukannya. Siapapun mampu menyebut bahwa Anusapati itu adalah anak aku Tunggul Ametung. Dan perempuan bernama Ken Umang itu sedemikian tajamnya mencengkramkan pengaruhnya kepadamu. Ibu Anusapati telah menjadi istriku. Dengan sendirinya Anusapati menjadi anakku. Sebutan yang seharusnya memang demikian, Kenaro. Tetapi warna hatimu tidaklah sama dengan kata-kata manis yang kau obral melalui mulutmu. Aku tahu siapa kau, Kenaro. Otakmu selalu berputar dan berputar penuh dengan gagasan dan bahkan akal licik. Empukan ring mati di tanganmu. Siapa yang akan mengira kau sanggup melakukan hal itu kepada empukan ring? Siapa menyangka pula kau sanggup mengorbankan Kebu Ijo? Kau fitnah. Kebu Ijo sebagai sebuah cara untuk mendapatkan kekuasaan di Tungapel. Dan sekarang, apa lagi, Kenaro? Kau lupa bahwa Anusapati itu masih bayi. Masih bayi, Kenaro. Kau akan menyingkirkannya, berusaha membunuhnya dengan menggunakan racun yang kau kirimkan lewat emban? Atau kau pergunakan cara yang memalukan sekali itu? Kau bekerja sama dengan seorang dukun teluh. Dukun teluh. Keparat! Kau akan menyangkal apa yang aku uraikan itu. Kau memang terlampau banyak mengetahui Kisanak. Dan sayang sekali,
Aku tidak senang dengan adanya orang yang banyak mengetahui rahasia-rahasia. Oh iya? Lalu apa? Jangan salahkan aku, atau jangan sesali nasibmu kalau kau terpaksa mati di tanganku. Ayo, tunjukkan wujudmu yang sebenarnya, sebelum mayatmu terkapar dan kemudian menjadi santapan serigala hutan. Baiklah. Hop. Baiklah, Ken Arok. Aku penuhi keinginanmu. Akan aku tunjukkan wajahku yang sebenarnya. Lihatlah dengan seksama. Inilah aku. Gila! Merah padam wajah Ken Arok yang merasa dipermainkan oleh orang yang berwajah Tumenggung Murtiwandawa itu. Karena demikian orang itu mengusap wajah, wujudnya telah berubah menjadi wujud Senopati Jompo Keling. Nah, inilah aku yang sebenarnya, Ken Arok. Aku adalah bekas abdimu. Aku adalah bekas orang senopati yang baru saja kau copot jabatanku. Aku tahu pula, kau tentu memerintahkan kepada anakanmu untuk memburuku, untuk melenyapkanku. Tapi jangan berharap aku masih sudi menghormatimu, Ken Arok. Karena aku sekarang bukan lagi bawahanmu. Keparat! Jangan sekedar mengumpat. Kalau kau memang benar-benar marah, mari kita berkelahi. Kau rupanya bagian dari sekelompok orang yang berani berbuat kurang ajar dan tanpa pertimbangan. Kau tentu yang menjadi dalang penculikan Pangeran Pati Anusapati dari Singasari. Gila, mengapa kau justru menuduhku? Jangan membodohi aku. Ayo, katakan di mana Anusapati berada. Kau rupanya telah yakin bahwa aku yang menculik anakmu. Jangan membodohi aku. Aku tahu apa perananmu. Baiklah, aku memang tidak perlu ingkar bahwa aku memang yang mendalangi penculikan anakmu itu. Apa yang aku lakukan itu bukan bermaksud mencelakakan bayi itu, tapi justru untuk memberikan pengayoman kepadanya. Jika Pangeran Pati itu tetap berada di istana, maka setiap saat bahaya itu akan mengancamnya. Wah, kepala! Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, Ken Arok. Karena dengan apa yang telah aku lakukan itu, kau tidak perlu mengotori tanganmu dengan darah bayi yang tidak bersalah. Sadarlah, singa liar dari padang karautan. Kau akan menyandang sebuah dosa yang sangat besar dan tidak dimaafkan oleh Yang Batara Agung jika sampai terjadi kau bunuh bocah yang tidak bersalah itu. Cukup! Jangan sesorah, jangan banyak omong. Cepat katakan mana Anusapati. Ia harus kembali ke istana Singasari. Dan aku minta agar kau tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Sayang sekali, Ken Arok. Anusapati tidak akan aku kembalikan ke Singasari sebelum aku mendapat jaminan atas keselamatannya. Barat sial, rupanya aku harus memaksamu. Aku telah siap, Ken Arok. Ken Arok, manusia yang aneh itu perlahan mundur. Kedua giginya yang semula terkatup erat kemudian menyeringai. Tatapan matanya yang tajam luar biasa, seolah akan membakar orang yang mengubah wujud menjadi Jompo Keling itu. Orang berjubah merah itu melangkah mundur pula. Kaki kirinya yang berada di depan merendah. Sebuah gebrakan pertama telah terjadi. Ken Arok yang melayang cepat, tangannya menyambar wajah orang yang berwajah Jompo Keling itu. Namun orang berjubah merah itu merendah. Kedua tangannya yang menyilang menyongsong Ken Arok. Sebuah benturan dahsyat telah terjadi. Ken Arok melayang dan berjumpalitan di udara. Sedangkan orang berjubah merah itu berguling-guling, memanfaatkan dorongan dahsyat yang baru saja diterimanya. Mengerikan sekali, Ken Arok. Jika sudah seperti itu, kau bukan lagi manusia, tapi benar-benar seperti seekor singa. Tetapi yang kau hadapi bukan seekor kancil, yang dengan mudah akan menjadi santapanmu. Terlambat bagimu untuk menyesali nasib. Malang karena berurusan dengan Ken Arok. Pertempuran yang terjadi itu berlangsung dengan tempo cepat dan meningkat merambah ke tataran kanuragan yang semakin tinggi. Jadilah pertempuran itu sebuah pertarungan yang tidak pernah dibayangkan oleh Ken Arok sendiri. Ken Arok yang selama ini merasa paling pilih tanding tanpa ada siapapun yang mampu mengimbanginya, menemukan kenyataan bahwa ternyata ada orang lain yang mampu menandinginya.
Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, ketika pertarungan itu sedang terjadi, Ada apa? Ada apa? Hah? Ada apa? Aku melihat ada orang tadi berdiri di dinding. Lalu tiba-tiba saja orang itu lenyap. Kau merasa yakin? Iya, aku merasa yakin. Aku tidak berbohong. Orang itu mengenakan caping lebar. Mari kita cari. dua orang prajurit yang menjadi bagian dari pasukan pengawal Istana Singasari itu segera berlari-lari menuju ke arah di mana orang bercaping lebar itu semula menampakkan diri. Namun, Tidak ada. Jangan-jangan kau ngelindur. Melindur bagaimana? Aku yakin, demi Tuhan, aku tidak berbohong. Aku melihat. Jangan pakai sumpah-sumpah. Tetapi aku betul-betul melihat. Ayo kita cari. Tidak ada jejak apapun. kedua prajurit itu segera meruntuhkan tombak masing-masing. Mereka menyibak dedaunan pertamanan. Mereka meneliti tempat di mana orang bercaping menampakkan diri dengan seksama. Namun seperti berburu hantu atau demit, mereka tidak menemukan apa-apa. Sebaiknya kita laporkan apa yang kau ketahui itu kepada Senopati Diposari. Ya, kita lapor saja. Namun rupanya bukan hanya prajurit itu saja yang melihat munculnya sosok bayangan orang bercaping. Kedua prajurit itu justru terkejut ketika prajurit lain telah melaporkan hal yang sama kepada Senopati Diposari. Jadi, kau juga melihat munculnya orang bercaping itu? Benar, Tuan. Saya melihat orang itu berdiri di atas dinding halaman istana. Tiba-tiba orang itu lenyap. Tidak ada bekasnya. Baiklah. Aku terima laporanmu. Kembalilah kau ke tugasmu. Tetapi Tuan, apakah ada prajurit lain yang memberikan kesaksian munculnya orang bercaping itu, Tuan? Iya, baru saja ada prajurit yang melaporkan soal itu kepada. Nah, kembalilah kau ke tempatmu. Maka demikianlah, sebuah benda isyarat telah dipukul oleh seorang prajurit atas perintah Senopati Diposari. Suara benda itu menggema menggetarkan hingga sudut-sudut halaman, dan serentak para prajurit pengawal istana yang mengetahui makna suara benda itu segera menyebar. Para prajurit berlarian memeriksa segenap sudut istana. Siapa? Hamba Tuan Putri, hamba Diposari. Mohon izin menghadap. Ada apa, Kakang Diposari? Hamba Tuan Putri. Hamba bermaksud memberitahu bahwa baru saja muncul orang tidak dikenal, menutupi wajahnya dengan bercaping lebar, Tuan Putri. Orang itukah yang telah menculik anakku, Kakang? Orang itu datang lagi untuk membunuhku. Kita belum mengetahui apa maksudnya, Tuan Putri. Duduklah, aku akan berbicara sesuatu. Putri Ken Dedes yang terlihat sembab wajahnya duduk di sebuah dampar kecil. Senopati Diposari menyembah dan kemudian duduk bersila di atas hamparan babut permadani yang digelar di ruangan khusus Putri Ken Dedes itu. Diposari nampak gelisah. Bagaimana, Kakang Senopati Diposari? Tidak adakah sesuatu yang bisa kau ceritakan kepadaku tentang anakku Anusapati? Aku gelisah sekali, Kakang. Bagaimana nasibnya? Ampun, Tuan Putri. Telah dikerahkan cukup banyak prajurit untuk menyebar ke segala penjuru guna menemukan kembali Pangeran Pati. Mohon Tuan Putri bersabar. Hamba berharap Pangeran Pati akan segera ditemukan kembali. Kasihan Anusapati, Kakak. Ia tentu haus. Mestinya aku menyusuinya. Hamba bisa mengerti perasaan Tuan Putri. Tuan Putri tentu sangat cemas dan kebingungan. Namun hamba percaya, siapapun yang menculik Pangeran Pati itu tentu tidak bermaksud untuk mencelakakannya. Apakah benar begitu, Kakak? Iya, begitulah perhitungan hamba, Tuan Putri. Anusapati, anakku. Baiklah, Tuan Putri. Silakan Tuan Putri istirahat dulu. Mohon Tuan Putri berhati-hati. Jika tiba-tiba orang itu muncul menemui Tuan Putri, biarlah
hamba akan melanjutkan mengelilingi istana itu untuk menemukan orang bercaping lebar yang mencurigakan itu. Jika hamba tidak berhasil, dan jika ternyata orang itu berbahaya, hamba akan mengetuk pintu sanggar Pamujan, memberitahukan Baginda. Baginda tidak ada, Kakak. Maksud Tuan Putri? Anggap saja Baginda tidak ada. Maksudnya apa, Tuan Putri? Terserah Kakang menerjemahkannya. Tidak ada gunanya kau mengetuk pintu sanggar Pamujan. Senopati Diposari termangu sejenak, seperti berusaha mencernakan apa yang dimaksud oleh Ken Dedes. Diposari kemudian mengangguk-anggukan kepala, seolah dia telah menemukan jawaban yang sebenarnya. Senopati Diposari kemudian menyembah dan beringsut pergi meninggalkan bilik pribadi Putri Ken Dedes. Bagaimana, Lurah Prajurit? Kami tidak berhasil menemukan siapapun, Tuan. Seluruh sudut istana telah kami periksa. Namun orang yang mencurigakan itu tidak kami temukan, Tuan. Ada beberapa orang prajurit yang memberikan kesaksian munculnya orang bercaping itu, Ki Lurah. Laporan itu bukan laporan yang bisa diabaikan. Cukup banyak tempat di dalam wilayah istana ini yang bisa dipergunakan oleh orang itu untuk bersembunyi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Tuan? Nyalakan obor di semua sudut. Aku akan menghadap kepada Tuan Putri Ken Umang. Baik, Tuan. Tidak perlu diperintah sampai 2 kali, prajurit berpangkat lurah itu segera memerintahkan kepada para prajurit untuk menyalakan obor sebanyak-banyaknya. Tidak berapa lama kemudian, wilayah istana itu telah menjadi tempat yang terang benderang. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.